Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo, menyanar semuanya. Kembali lagi bersama saya Oming di Atlantis Research Center dalam Dongeng Kisah Luar Biasa Nuswantara. Seri Kayangan Ngejawantah episode 291 dengan judul Nogo Sosro. Sebelumnya saya akan disclaimer dulu bahwa apa yang akan kita bahas malam ini hanya dongeng. Kalau nggak percaya, ya bagus. Justru itu yang sangat kami harapkan. Tapi kalau mau percaya, ya ngapain juga, lawong ini cuma dongeng. Halo Mas. Mbak, kelihatan nggak Mbak? Kelihatan. Oh ya udah, tak kira nggak kelihatan. Jangan dong, nanti malah susah Mas. Mas gimana kabarnya Mas? Baru nyampe apa udah dari tadi Mas? Kira-kira ya 30 menitan yang lalu, lebih dikit gitu. Ampun siapin minum. Udah Mbak, mungkin Oke, nanti kalau kurang ya ngambil lagi. oke Mas. Ini lagi nunggu Mbak Vicky, Oming udah Itu ngajak nungguin. Halo Mbak. Halo Mbak, Hai hai. aku tidak ketiduran malam ini. Ya syukurlah. Aduh. Oke, kita udah ngumpul semua, biar cepet aja. ya Mau langsung ngobrol mulai aja. dulu atau mau langsung aja kita mulai? Langsung aja Mbak. Langsung aja ya. Oke. Bentar Mbak. Monggo Mbak Vicky. Dan siap minum Mbak, monggo. Belum sih, kalau minum sih belum. Nanti. Oke, Atlantis series ke-291 Nogo Sosro. Ya kan Mbak? Bener kan? Ya, Tuh, Slide 1, naga itu berarti ular yang sangat besar. maksudnya sangat besar itu jadi pasti melebihi besarnya piton, apalagi anaconda ya. Itu masih terlalu kecil dibandingkan dengan itu. Lanjut Mbak. Sedangkan Sosro itu artinya 1000. Ya dapat dikatakan 500 kali 2. Lanjut Mbak. Maka Nogo Sosro berarti 1000 naga atau naga yang memimpin 1000 naga. Mungkin yang lebih tepat tuh naga yang mempunyai anak buah 1000 naga. Kalau nggak salah gitu. Lanjut, Mbak. Nogosari Mas. Nogosari Memimpin itu ya, 1000 ya sari. Nogo. Ya Nogo, Mbak. Sing duwe Mbak Tari gitu kan. Oh, padahal arahnya mau makanan ini Mas. Iya. Oke, slide keempat. Dan Nogo Sosro biasa dikatakan Sabu Inten. Jadi itu sebenarnya bukan ini ya, apa namanya? Bukan dua pusoko, tapi satu karena di bagian ininya tuh gigit inten di bagian mulutnya. Di Nagrososro sapi inten sebenarnya jadi seharusnya yang lebih tepat tuh Nagrososro anu apa nyokot inten. Terus yang kedua nih. Lanjut, Mbak. Karena pusoko Kiai Nogo Sosro di mulutnya menggigit intan. Dan ya itu udah jelas, lanjut aja Mbak. Mas, intannya mesti digigit model kayak kayak diamond Iya, apa? kayak diamond. Udah digigit. Iya, Udah digigit. Tak iya, pikir kayak bulat apa enggak beraturan. Udah digigit ya berarti. iya. Oke, maka Nogo Sosro Sabu Intan itu satu pusaka, bukan dua pusaka. Satu pusoko itu dulu yang bikin kan Empu Winongan. Jadi itu diambil dari lava pijar ya, yang diambil terus kemudian dibentuk itu, terus baru dikasih iten ujungnya. Jadi ujung apa ekornya yang di atas itu yang ini apa namanya yang tajam yang di atas. Jadi itu lot 13. Nogosos. Berarti besinya termasuk besi towo ya, bukan agak besi towo atau purosani ya. Lebih ke besi towo sih karena warnanya bukan bukan hitam tapi abu-abu. Kalau saat ini sih seharusnya kalau cahayanya kelihatan di daerah sekitar Bintaro sektor 1.
Bintaro Jaya sektor 1 yang kelihatan ada di sana. Lanjut, Mbak. Oke, oke. Setelah ketujuh, Yoni dari Nogososro adalah pimpinan dari 1.000 naga. 1000 itu berarti 500 kali 2 ya. Lanjut, Mbak. Ya, bisa 260 kali 4 juga bisa. Nah, aku lebih suka 500 kali 2, Mbak. Oh iya, Tapi aku lebih suka lagi kalau 1000 bagi 2, Mbak. 1000 bagi 2 juga boleh. Setelah ke-8, itu artinya tiap naga masih punya anak buah lagi. Ya, karena terlalu banyak yang mengikuti. Lanjut, Mbak. Tapi Nogososro tidak membawahi ular kobra dan king kobra. Karena itu bukan dari jalurnya Dewi Wuryan, kalau dua ular itu. Lanjut, Mbak. Karena kedua jenis ular itu milik dari Bathara Teacher. Itu bukan dari terahnya di Bedari Wuryan. Lanjut, Mbak. Mas, cuman 2 itu atau ada lagi? Maksudnya yang Ya, dari Pak. Bathara Yang Teacher. yang sejenis itu, yang Sirai Songgepeng. Oh, berarti nek grup-grupnya kayak ular tanah, Enggak, terus piton. bukan. Nek piton sing dikerdil ki malu grup sama, Mas. Ya, Pak, ya, selain selain itu kan berarti punyanya Bedari Wuryan. Oh. Tapi Mas, kan kan kalau tumbuhan kan ada sing dari yang gede dikecilin itu kan di bonsai. Hewan Ya, kan yang ular tuh ada juga di bonsai. Itu sebenarnya menyalahi Hamayu nggak sih Mas? Itu kan merubah, hmm, memperkecil, tapi kan dia jadi nggak galak. Karena aku pernah mainan ular aku sih gede. ya, apa namanya? Yang penting tidak membahayakan tuh berarti termasuk Hamayu toh, Mbak. Hmm. Ketika tidak Membuat membahayakan mini ya. juga membuat mini juga nggak masalah. Enggak. Oke. Terus Mas 11, di mana tongkat untuk pengendalinya saat ini ada di bawah bangunan yang ada di Tibet. Itu dulu pernah dijelasin, itu lanjut aja, Mbak. Pusaka berbentuk tongkat tersebut sebenarnya milik Putut Jantoko. Ini bukan Nogososro ya, ini jenis yang lain. Yang apa tadi diceritakan yang punyanya si Bedoro Teacher. Lanjut, Mbak. Tapi karena kalah perang dengan Mahaprabu Kandiawan, maka tongkat tersebut disembunyikan oleh Mahaprabu Kandiawan. Jadi walaupun ngerti tempatnya, kalau masih di bawah kemampuan sama Prabu Kandiawan, ya orang bakal ketemu. Lanjut, Mbak. Maka jangan terkejut kalau penyebaran ular kobra dan king kobra lumayan banyak di sekitar Tibet. Ya sekitar ya. Jadi bukan bukan maksudnya bukan hanya Tibetnya. Lanjut, Mbak. Dan Nogososro juga tidak membawahi ular weleng dan ular welang. Juga bukan ular tali wongso. Ya jelas, lanjut aja, Mbak. Gua belum jelas itu. Kok udah jelas? Berarti Aku udah jelas untuk ular, aku. ular weleng dan ular welang itu nggak masuk, Mas. Enggak, Terus temennya siapa Mas itu, Mas? itu terah dari bawahannya dari Wurian kalau itu. Oh. Tapi nggak masuk di bawahnya Nogososro ya? Ya di bawahnya Nagosasro, karena di bawah di Wurian masuk di bawahnya dia pasti. Ya, tapi ini tulisannya dan Nogososro juga tidak membawahi ular weleng dan ular welang. Berarti tidak membawahi, berarti nggak ada di Oh bawahnya, iya iya Mas. iya. Bukan 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 dia. Ada. Sorry, Juga aku tak pikir ular doang, nggak anggobeling sawelang. weling sama welang. Terus bukan ular tali wongso. Emang tali wongso yang gimana tuh, Mas? Cincin emas, jadi hitam kuning gitu. Loh, bedanya sama weling? Kalau weling hitam putih, hitam, Welang hitam putih juga, tapi putihnya itu lebih anu apa agak agak keruh apa namanya itu abu-abu. tidak bukan tidak seputih weling. Oh, anu, broken white. Buah menurutku apa Oke, sedikit. oke, oke. Nek tahun 2026 soalnya mau trennya white cloudy, Mas. Jadi mendung ki didadekne tren warna, Mas. Aneh emang. Hmm. Oke, 16. Karena ketiga jenis ular tersebut ada di bawah Kiai Koro Welang.
Kalau Karawalang beda lagi ya. Ya, di bawahnya orang yang selang-seling gitu warnanya. Lanjut, Mbak. Nogososro dibuat oleh Empu Winongan. Itu tadi udah diceritain. Itu lanjut aja, Mbak. Mas, ini kan Winongan itu kan nama orang. Kalau Winongo kan nama sungai. Mungkin nggak sih Mas deketan? Enggak ya? Enggak, Oh. enggak. Karena beberapa nama wilayah kan emang udah diganti, Mbak, namanya. Hmm. Sejak zaman Mangkurat Admiral. Sehingga sangat sulit untuk mencari nama aslinya. Kecuali kalau kenal dengan orang-orang masa lalu ya. Itu baru pasti ketemu. Tapi kalau hanya berdasarkan cara-cara barat, ya orang mungkin ketemu. Oke. Pada saat pembuatannya bersamaan dengan sengkelat. Ya, itu udah tadi ceritain. Lanjut, Mbak. 19 pembuatannya karena ada pagebluk di Mojopahit tanpa diketahui penyebabnya. Sebenarnya karena ada satu pusaka yang lepas dari keraton yang itu harusnya memang bukan pusaka negara ini gitu. Lanjut, Mbak. Dan setelah Nogososro dan Sengkelat jadi, terlihat bahwa penyebab pagebluk adalah Kiai Setan Kabur. Itu ada pusaka yang dari bangsa sana ya, jadi bukan dari bangsa sini. Itu bukan loh ya, itu hanya sebutan. Kalau di Jawa kan pusaka pasti disebut dengan nama kiai. Jadi kiai itu jadi untuk sebutannya aja gitu. Lanjut, Mbak. Dan korban saat itu lumayan banyak, karena ada yang pagi sakit dan sore meninggal atau sebaliknya. Itu situasi udah darurat sekali waktu itu, maka terpaksa harus dibikin dua pusaka, satu Mpu Subo yang bikin Sengkelat sama Mpu Winongan yang bikin Nogososro. Lanjut, Mbak. Meskipun para mantri bupati sampai adipati dan seluruh Nayaka keraton berusaha mencari, tapi tidak bisa ditemukan apa penyebab dari pagebluk itu. Karena yang melakukan memang bukan dari terahnya manusia, jadi memang susah dilacak. Lanjut, Mbak. Namun, setelah keberadaan kedua pusaka tersebut, maka terlihat bahwa penyebabnya adalah setan kabur. Ya, akhirnya kabur beneran karena kalah perang dengan dua pusaka tadi. Lanjut, Mbak. Karena Nogososro dan Seklat bertarung dengan setan kabur. Sudah ceritain, lanjut aja, Mbak. Sehingga setan kabur kalah dan kabur. Aku mau guru kabur terus loh mas, kesel aku lah guru kabur terus. Sedangkan Nogososro dan Sengkelat berpindah tempat. Udah jelas sih, lanjut aja, Mbak. Sehingga di gedung pusoko hilang satu pusoko, tapi dua pusoko berpindah tempat. Berpindah tempat tapi tetap kembali ke gedung pusaka. Lanjut, Mbak. Dan setelah perginya setan kabur, maka hilang pagebluk di Mojopahit. Jadi tidak ada lagi orang yang pagi sakit, sore mati dan sebagainya, gitu udah nggak ada lagi. Lanjut, Mbak. Sehingga keberadaan Nogososro dan Sengkelat menjadi vital di Mojopahit. Karena dua itu termasuk pusaka bebet. Lanjut, Mbak. 29 karena secara berangsur-angsur rakyat yang sakit kembali sembuh. Jadi tidak banyak orang yang menderita lagi setelah itu. Lanjut, Mbak. Jadi pada dasarnya Nogososro pada saat Mojopahit digunakan mengendalikan bangsa Gemremet. Ya karena memang semuanya itu ada pengendalinya, dan ketika pengendalinya itu ada di pihak Majapahit, ya Majapahit bisa mengendalikan itu. Jadi karena udah 30, aku disclaimer dulu, semua itu cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan pernah percaya, karena dongeng memang bukan untuk dipercaya. Lanjut, Mbak. Tambah disclaimer, yang pertama Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sudjoyo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Sudjoyo saja atau saya saja atau Mas Agung Bimo Sudjoyo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Gue Mbak Oming. Oke, Mbak. Mas, hari ini kita ada 2 kiriman video disclaimer.
Jadi Oke, tidak berarti sekarang 1/61, Mbak. Oke. Itu dari sebentar. Mana ya? Ini bisa kelihatan kalau gitu. Ya, dari Klaten. Wilujeng Rahayu sedaya sederek menyaler telulas ping loro 26 Januari. Wah, tahun baru, guys. Baru. Kita cek kuku. Boleh. Kau wis jedel malar merah merekah, guys, neng kalender. Ingat, nah ini hanyalah dongeng. Kalau tidak percaya nggak apa-apa, tapi kalau mau percaya yo ojo percaya, ngeyel wae. Pastikan tetap ngeyel di setiap Rabu Menyan. Salam Menyan dari Klaten. Monggo Mas. Yang Eh, 30 nih Mas. itu Mas Coci ya yang bikin atau siapa? Oke. Oh, iya. Iya, itu 2026 itu tulisannya 2026 ya. Apa itu artinya 20 sampai 26 ya, Mbak ya? Aku dong. Atau 2 sampai 26. Oke. Ya cuman anu ya. 20 Karena nggak aku ada. tidak ngomong aja, jadi aku juga nggak tahu itu 2026 itu apakah 20 sampai 26 atau apa nggak dong. Tapi ya itu Mbak, Oke. ini kan dongeng ya. Yang menyantai itu Mbak, tolong jangan percaya gitu. Jangan dicari kesamaan dengan kondisi yang ada gitu. Karena namanya dongeng itu kan ya orang mungkin ono gitu kan katanya. Jadi kalau kalau kebetulan pas ya anggap aja kebetulan, tapi jangan dianggap bener gitu. Gitu. Jadi gini ya Mbak, kemarin itu kan aku anu ya apa sempat jalan-jalan di pinggiran Bogor. Terus aku lihat ada pohon bambu kan. Terus pas mau karena haus aku beli minum dan kebetulan ada tukang giling tebu gitu Mbak, itu es tebu gitu loh. Weh, ya udah akhirnya aku minum tebu sambil ngamati pohon bambu gitu. Nah, pohon bambu itu yang seperti minggu lalu tak ceritain itu pasti pohonnya tuh lurus tinggi gitu dan berluas-luas gitu. Dan terus apa namanya di dalamnya biasanya kayak ada apa ya di ruasnya tuh biasanya anu apa namanya ada kayak kayak lantai gitu. Iya, gini-gini gitu. Anu garis-garisnya gitu. Garisnya tembus sampai dalam terus tengahnya kosong terus ada lagi terus tengahnya kosong gitu. Mungkin bisa ditunjukkan gambarnya Mbak yang bambu yang dipotong terbuka gitu. Ini Mas. Nah ya, nah di situ kan kelihatan perbedaannya ya antara bambu sama tebu tuh. Kalau sama-sama berluas-luas gitu, tapi kalau tebu itu padat. Tapi kalau bambu itu pasti tengahnya berlubang seperti itu. Jadi kalau di apa namanya, makanya bisa dipakai untuk bikin kentongan karena bisa nyaring kan tengahnya kosong. Tapi kalau tebu dibikin kentongan nggak bunyi gitu kan. Dan apa namanya bambu itu bisa dibikin berbagai macam ya. Karena bambu kan aslinya bentuknya bunder, tapi bisa dibikin bisa dibikin besek, Mbak. Coba yang besek, Mbak. Nah, jadi bambu itu bisa dibikin besek dan besek itu biasanya kalau pas
aku waktu kecil dulu itu bapakku biasanya dapat Pak, kalau pas ini apa namanya habis ada acara kondangan atau apa gitu pulang pasti bawa besek itu mesti tak tunggu-tunggu itu nanti aku rebutan sama adikku biasanya kalau mbakku adikku rebutan isinya besek itu apa walaupun makanannya udah biasa aja tapi rasanya kalau nggak duluan itu anu kayak gimana gitu tapi biasanya sebelum dibagikan itu biasa itu memang disusun seperti itu ya Nggih. ditumpuk-tumpuk dulu. Numpuknya Tapi posisinya begitu, tidak dibikin tegak. Ini bukan bikin begini gitu. Nggih. Dan besek itu biasanya terbuat dari bambu, nggak ada yang terbuat dari apa ya kulit atau terbuat dari semen gitu, rano mbak. Gipsum gitu nggak ada. Biasanya besek yang terbuat dari bambu. Artinya bambu itu bisa dibikin untuk bikin satu tempat, dan tempat itu bisa bisa apa tempatnya itu bisa apa bersusun-susun. Besek susun jadinya kan. Dan susunannya bisa tinggi itu. Tergantung yang nyusun. Nah, yang nyusun pinter bisa tinggi. Terus kemudian bambu itu juga bisa dipakai untuk digunakan sebagai bahan bangunan, Mbak. Ya, Mbak. Nggih, Mas. Namanya gedek. Kalau di Jawa, nggak tahu kalau di Bali namanya apa, Mbak? Sama, Mas. Gedek juga, Mas. Gedek juga. Nggih. Aku nggak tahu kalau di luar Jawa sama Bali namanya apa ya. Mungkin Kalimantan apa, Sumatera apa, itu aku nggak tahu. Nggih. Tapi kalau di Jawa, terutama di desaku, itu namanya gedek. Gedek ya, Mbak. Nggih, gedek, Mas. Mm-mm. Tapi cuman masalahnya itu Nggih. ini ya, kadang-kadang melihat penamaan itu apakah betul dari asli nama itu atau karena ada satu aksen tambahan yang nggak sengaja terucap gitu. Misalkan di daerah dekat rumahku ini orang kalau ngomong kebo mesti ketambahan K, Mbak, jadi kebo gitu. Hmm. Tapi aslinya kebo gitu kan. Nggih. Terus kalau ngomong apa namanya eh, apa itu namanya ya biasanya ada tambahan huruf K di belakang itu loh aku yang bingung gitu mbak yang nggak tahu gedek itu ada tambahan apa enggak gitu karena gedek itu ternyata bisa dipakai untuk bahan bangunan loh mbak Nggih. coba mbak bangunannya kayak Nggih. Mikir. dan bisa ternyata bisa tingkat loh mbak bangunannya itu kalau bikin pakai gedek mbak jadi bisa tidak kecil gitu kan kalau bangunan yang dibikin dari gedek gitu dan apa namanya bambu bisa digunakan untuk itu untuk tiang-tiang penyangganya itu mbak makanya tiang-tiang penyangganya tiang-tiang pilar utamanya itu biasanya bunder-bunder gitu loh mbak bunder apa bunder semenuk kuwi sehingga apa namanya eh, bambu itu bisa digunakan untuk banyak hal ya jadi bisa digunakan untuk eh, bahan bangunan besek kerajinan dan sebagainya tapi mbak itu yang bisa digunakan adalah ketika bambunya itu sudah dipanen ya bukan ketika masih belum dipanen mbak itu baru bisa digunakan kalau belum dipanen terus gimana mbak pikirnya kan nggak mungkin tanamannya masih hidup gitu kan itu sih Nggih, Mas. Jadi bikin rumah pohon dong, Mas. Rumah ya, pohon iya. bangun. Nggih. Ya mungkin gitu dulu mbak semoga nggak jelas karena ya memang dong itu nggak jelas gitu yang jelas itu dinamakan gedek mbak gitu Nggih. kan gedek
nggak tahu kalau di Bali juga gede kalau ternyata, tapi di daerah lain aku nggak tahu. Nih dia ngomong juga gede juga gitu, tudung Nggih. nggak tahu gimana itu. Ada yang ngomong Nggih, tapi kadang di Bali juga makainya pakai B Mas depannya, bedeg gitu. bedek. Nggih. Ya yang penting Kalau orang-orang L ini mbak, nggih. Nah, bedelek gitu. Itu kan elek banget mbak, bedelek. Atau nggak ada R-nya di bodrek gitu kan. aduh. Nah, masalahnya tuh bambu itu kalau udah tinggi mbak, biasanya dipanen loh mbak. Nggih, panen Mas. Kalau udah Bambu itu tinggi, kalau udah tinggi terus dipanen karena mau dibikin, entah dibikin besek, entah dibikin apa itu tadi gede, bangunan. entah dibikin apa kerajinan, entah dibikin apa namanya tuh kentongan, setiap macam-macam, tusuk sate, tusuk gigi dan sebagainya gitu kan mbak. Nggih. Pakai alat musik juga nggih Mas nggih. Iya, untuk alat musik juga. Nah tapi Sarung, nggih. eh, ya moga-moga panen kita tadi gitu loh mbak. Panen Itu Mas nggih. ya. Nggih. Mungkin itu dulu mbak. Nggih. Nggih Mas. Dan semoga tidak jelas. Nggih. Itu memang apa? Kita lanjut ke slide mantan nggih Mas nggih. Iya mbak. Udah nggih, monggo Mbak Vicky. Oke, slide ke-31. Mayoritas bangsa gembremet adalah ular, tapi selain yang disebutkan sebelumnya di atas. Tapi bukan hanya ular ya, tapi ada yang lain juga. Lanjut mbak. Mas, ular ki gembremet apa ngesot Mas? Kata men pernah ngesot deh Mas. Tapi Dia kalau gembremet cilik-cilik kalau ya Mas. Dia kan mbakku biyen dia ngomong gremet mbak, langsung gremet. oh, Ya aku biyen ngerti kok loh. hmm, Makanya aku termasuk itu. Tapi nggak tahu kalau mau dimasukkan yang lain terserah. Tapi ya aku dulu ngomongnya gremet, masalahnya gitu. hmm. Oke. Mungkin dek ini drijine ki wulu mungkin Mas. Oh, sisik. Saake asline rambut driji. 32. Jadi kalau jengking dan lipan dan lain-lain adalah bagian kekuasaan dari Naga Sosro. Itu ya jenis makhluk lain. Lanjut mbak. Maka jika Naga Sosro ada akan membuat menjauhnya bangsa gegremet. Karena dia sangat ditakuti oleh bangsa gremet. Lanjut mbak. Namun juga ada 1000 ular naga yang ada dalam kendali Naga Sosro. Dan itu yang menjaga Arcopodo sehingga tetap bentuknya seperti itu. Lanjut mbak. Sudah Mas, berarti Naga Sosro ki rajane, kata Mas. Dia duwe Ya, anak buah. Katanya ya, 1000. Kuwi yo naga. ya. Lah 1000 naga iki kegiatannya ngapa ya, Mas? Kenapa? Kegiatannya 1000 naga iki ngapa, Mas? Kegiatannya. Kegiatannya sekarang ini yang mereka turu mbak. Karena Allah kan medeni mbak. Oh iya. Makanya yang wayangnya dibentuknya motone rada ngantuk Mas we. Coba lek Ya, motone mendoro. Melek berarti Mas. Iki kan kiyer-yeran nggih. ya. Motone setengah ngantuk. Oke. 35. Naga-naga tersebut termasuk naga tapak angin. Itu ada dalam kendali Naga Sosro. Lanjut mbak. Berarti naga tapak angin ki termasuk yang 1000 jenis naga sing ning ngisore naga sosro, Mas. Iya. Perbandingannya naga tapak angin karo naga sing tidak tapak angin piro, Mas? Parang ngerti Akeh ya ndi, Mas? perbandingannya mbak. Parang ngerti perbandingannya berapa banding berapa. Komposisinya. Karena aku bukan tukang hitung mbak. Aku tukang makan. Jadi aku tak hitung. Oke, 36. Sehingga naga tapak angin bisa diam atau bergerak tergantung dari naga sosro. Jadi ada yang mengendalikan ya. Jadi bukan tidak ada yang mengendalikan. Lanjut mbak.
Sehingga memiliki Nogososro bagi Majapahit itu penting. Karena perlu untuk mengendalikan nogo-nogoan. Gitu, Mbak. Mas, kenapa harus ada 1000 naga nek nagane mau dikongkon turu, Mas? Karena tugasnya dia ngiket Arcopodo supaya Arcopodo nggak pecah, Mbak. Oh, oke oke. Makanya mending turu ya. Jadi tidur itu adalah sesuatu hal yang bagus loh, Mas. Lah, Iya. makanya minggu ini turu. Oke. 38. Agar bisa mengendalikan keadaan alam yang diakibatkan oleh 1000 naga yang ada di Arcapada. Sudah jelas, lanjut aja, Mbak. Mas, tapi Nogo ki senang mandi lumpur atau Mas? Enggak, sebenarnya enggak. Oh, Nogo ora seneng mandi lumpur. Orang tak pikir sok iki Mas melu prusutan ning lumpur. Tak pikir. 39. Karena leluhur sudah dengan sengaja menidurkan naga tapak angin yang besar dan panjang. Nah, supaya tidak membahayakan Arcopodo. Lanjut, Mbak. Naga tadi, badan dan ekornya sampai ke negeri Blambangan. Tapi kepalanya ada di daerah yang namanya Naga, gitu. Makanya ada Nogoning Teluk, gitu kan. Lanjut, Mbak. Blambangan bukan di Jawa Timur, tapi ada di utara. Itu versi ARC ya. Karena dongeng kan boleh dong menunjukkan tempat yang beda. Lanjut, Mbak. Tak sirisin dongeng. 42. Dan tempat keberadaan Nogo Tapak Angin ditandai dengan benteng yang sangat panjang. Nggak tahu deh di mana itu. Tapi yang jelas ada. Lanjut, Mbak. Keberadaan benteng tersebut untuk mencegah rakyat Blambangan membangun rumah di atas badan naga tapak angin. Karena aku mulat sitik ndak marake jadi perkara. Lanjut, Mbak. Maka orang Blambangan selalu mencari keberadaan kepala naga. Karena saking bingungnya itu. Karena dia khawatir kalau kepala naganya diketak. Ekornya obah gitu kan. Lanjut, Mbak. Karena mereka sangat sadar negara mereka dalam bahaya jika sang naga bangun. Tapi mereka kayaknya pengen dibangunkan karena bukti ini wis gawe acara nogo apa upacara pakai naga mabur gitu. Lanjut, Mbak. Kangen Mas. Kangen kuwi kesuwen LDR. Oke, 46. Dan kepala naga dianggap sebagai bagian yang sangat vital dari sebuah atau seekor naga. Karena posisi bangun dan tidaknya kan ditentukan oleh kepalanya, Mbak. Lanjut, Mbak. Karena kalau kepala naga ketemu akan mereka bius agar si naga tapak angin tidur terus. Ya, tapi butuh alat pembius seberapa banyak. Lanjut, Mbak. Namun, meskipun kepala naga ketemu dan dibius, sang naga tetap akan bisa bangun jika dibangunkan menggunakan Nogososro. Maka di situ pentingnya keberadaan Nogososro. Lanjut, Mbak. Tapi untungnya, keberadaan Pusaka Nogososro tidak disadari oleh keraton Blambangan. Pertama, tidak disadarin dan kalau mereka ngerti pun nggak bisa gunain gitu, Mbak. Lanjut. Sehingga mereka hanya mencari kepala naganya saja. Dan nggak ketemu-ketemu. Lanjut, Mbak. Nogososro saat ini dipegang oleh Tra Adipati Pusponegoro. Karena dulu pada zaman Mangkurat Agung memang disepasrahkannya kan di Pati Pusponegoro. Lanjut, Pak. Posisi terlihat dari manternya cahayanya. Manternya apa tuh, Mas? Manter itu cahaya sing menyorot ke atas gitu loh, Mbak. Manter, Oh. terang. Oh, oke. Posisi terlihat dari manternya cahayanya ada di Bintaro Jaya, sektor 1. Bintaro Jaya sektor 1 ya. Sekitar Jalan Garuda. Ini manter ini tuh bahasa Indonesia ya, Mas? Apa bahasa Indonesia ini manter ya? Gak tahu. Bersinar tapi lurus gitu. Kayak sokle berarti, Mas? Iya. Kayak sokle. Sokle ta. Oke, berarti kudune soklenya. Kudune ngono Mas kata-kata soklenya. 53. Dari jatuhnya Nogososro ke Bintaro Jaya bukan karena kemauan si Nogososro. Lanjut aja, Mbak. Tapi saat itu karena yang sanggup membuatkan naga sasra, membuatkan rangka
Nagososro dari Gading hanya yang tinggal di sana. Karena Nagososro itu nggak mau pakai rangka dari kayu asal atau gimana, nggak mau harus gading, dan gadingnya pun milih loh Mbak. Begitu itu dimasukkan cetak gitu langsung, langsung pecah kalau nggak dia nggak mau. Walaupun sudah gading sekalipun loh. Gadingnya milih Mas, dia. Mas, tapi kalau kayak gitu kan garden itu kan dari hewan ya, dari binatang. Hmm. Dia kan salah satu bagian dari tubuh. Nah, kalau kayak gitu hama juga sih, Mas? Kan si itunya sudah mati Mbak. Oh, Jadi gading tidak mati, mungkin dari yang gading masih hidup. mati meninggalkan kok gading mati, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan kulit, tapi mahalan kulit. Eh, Mahal, bulu. belang. Ini mahalan belangnya harimau sih. Karena kalau belangnya harimau, harimaunya harus mati Mbak. Jadi Kalau harimau itu gading kan nggak mati. ya, tapi bisa nggak mati. Tapi yang diambil tentu saja yang sudah ini ya, nggak akan. Lanjut Mbak. Mau orang estetik wae, lek gading hilang suara sangar. Oke. Eh, 55. Karena Nogosutra itu pusaka keprabon, jadi tidak mau menggunakan rangka kayu. Oh, gading aja milih oh Mbak, apalagi kayu. Lanjut Mbak. Iya, soalnya kan kalau misal binatang itu emang ditanam ya, Mas. Ya kan? Iya, Binatang kan nggak balik ke kayangan kan, Mas. Dia iya. ditanam. Ya, oke, oke. 56, bahkan diganti rangka yang mirip gading saja juga tidak mau. Mirip apalagi, cuman mirip. Oh, gading asli aja belum tentu mau kalau nggak sesuai yang dia mau. Lanjut Mbak. Jadi harus rangka gading tulen. Tulen dan Tulen. yang dia mau. Tuh, lanjut Mbak. Masih berarti gadingnya ora entuk anu Mas, ora entuk berkarang, kayak gigi berkarang. Terus ora entuk berlubang. Itu pasti nih dokter Mas kowe gadingnya ditambal sih. 58. Sehingga dengan terpaksa untuk menghindari bahaya, maka waktu itu Nogososro diserahkan kepada Tra Adipati Puspanegoro. Karena dia yang punya gading yang dipilih sama Cina Sosro. Jadi kebetulan pas. Lanjut Mbak. Sayangnya di sana tidak dirawat dan mungkin juga tidak tahu cara merawatnya. Sangat nggak mungkin sih kalau tahu. Lanjut Mbak. Namun namanya juga pusoko, pasti jika tidak dirawat akan pergi. Tapi pusaka itu kan tetap akan mencari yang ngerti sama dia toh Mbak. Bukan dia Mm-mm. sendiri, enggak. Karena kan kebanyakan orang kan berpikir bahwa kamu melu apa ya kudu nurut aku. Enggak. Dia milih pergi dari kalau ada pernyataan seperti itu yang jelas. Ya udah ini karena udah 60 aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi mau percaya jangan percaya karena dongeng bukan untuk dipercaya. Lanjut Mbak. Disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan aja, tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Mustejo, dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Mustejo saja, atau saya saja, atau Mas Agung Mustejo dan saya, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Ming. Nggih. Sikan satu lagi nggih Mas, video disclaimer kali. Bentar.
Oke. Ampun Mas, monggo yang 60 niki Mas, kersa dongeng napi Mas. Ya, nyambung ke yang tadi dulu Mbak ya. Ada cerita sedikit tentang yang tadi itu. Nggih. Jadi bambu itu lucunya zaman sekarang itu ada banyak fungsinya ya. Ada ada yang dipakai untuk batasin laut, gitu kan. Karena loh ternyata. Tak pikir ini raiso ternyata bisa gitu. Dan bisa dipakai untuk bikin ini apa namanya ukir-ukiran apa kok ukiran hiasan-hiasan macam-macam lah. Cuman apa namanya kalau dihubungkan dengan lagu anak-anak itu kan ya lucu ya kak. Ya, adanya lagunya cuma pring reketek gitu. Jadi bukan tanaman yang lain gitu. Padahal bisa aja toh yang lain juga reketek gitu. Jadi terus dihubungkannya sama gunung gunung Gamping gitu karena Gamping itu kan kita tahu persis ya itu bahan material untuk apa gitu. Minimal untuk labur, untuk labur rumah gitu, mewarnai atau hmm, apa namanya itu ya ya macam-macam lah mbak bisa dipakai untuk macam-macam bentuk gamping gitu. Nah tapi mbak di sini aku mau ngomong yang agak lain dikit ya. Ini agak hierarki dikit, gaya ini hierarki gitu mbak. Tapi ya ini cuma dongeng. Mas, Haji Ya, bablasan, anda aku pertanyaanku dijemput Mas Agung. ya. Bisa siapnya dijemput. Ya, 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 enggak, enggak. Jadi kan berdasarkan dongeng, jadi bukan berdasarkan penelitian mbak ya. Juga berdasarkan literatur karena nggak ada literaturnya gitu. Bahwa setelah sang yang kawitan kan kemudian eh, atau sang yang kawitan kan kadang-kadang disebut dengan nama sang Hyang Bropsti ya. Di bawah beliau masih ada sang Hyang Brahmana Wiseso. Di bawah beliau ada sang Hyang Kertawiseso. Jadi sang Hyang Kertawiseso adalah pemegang kekuatan ketiga tertinggi di jagat Triloko Buwono bagi dongeng. Jagat Triloko Dongeng Buwono gitu. Itu harus kata-katanya harus lengkap, jangan nggak pakai kata dongeng gitu mbak. Nah, eh, dan di bawah beliau itu kan salah satunya ada Sang Hyang Amartosari. Nah, Sang Amartosari di bawah Sang Hyang Amartosari ini, jadi Sang Hyang Kertawisesa di bawahnya ada Sang Hyang Amartosari, terus ada Sang Amartosari yang merupakan terah dari Sang Hyang Kertawisesa. Itu kan yang ditugaskan turun ke Grojogan Sewu sebagai anugerah karena nggak ada mbak negara lain yang kebagian itu rawan. Ya, kebagian cuma di dalam dongeng itu cuma di daerah yang mengenal nama Kastrobulan gitu. Itu anugerah loh mbak. Jadi kalau misalkan dia itu turun kan harusnya itu dihormati ya, dihormati atau ya digunakan dengan benar gitu. Bukan digunakan secara salah, apalagi dibuang itu lebih aneh lagi ya. Apalagi kalau dibuang diganti banyu berkaporit gitu. Itu wes ngenyak tenan gitu kan mbak. Nah masalahnya ketika Sang Amertosari ini sudah terlalu banyak yang dibuang ke lautan, maka akan ada beberapa efek yang akan kelihatan. Pertama, eh, karena Kayangan Cokro Kembang itu mempunyai asal dia turun melalui Kayangan Cokro Kembang dan dia akan kembali ke Kayangan Cokro Kembang melalui Sastra Wulan. Jadi sebenarnya ada dua gerbang, Mbak, di utara sama di selatan. Dan dua-duanya tidak bisa dijangkau sekarang. Yang di utara kan di Sastra Wulan, tempat pengembalian ini posisi ini tuh nggak bukan sampai menuju laut, tapi memang berbatasan dengan air laut gitu, Mbak. Yang di selatan juga demikian. Cuman yang di selatan lebih lebih aman karena lebih tidak terganggu gitu loh. Makanya di sana ada daerah yang dinamakan tempat labuh. Karena Amertosari itu lambang apa, maka dikatakan pelabuhan. Ini apa ya? Dudu Rojo. Pelabuhan tapi dudu pelabuhan Rojo gitu.
Dia di utara ada, di selatan ada, di utara di Castrowulan. Nah, karena banyaknya Amertasari yang dibuang dari sejak hampir 500 tahun dongeng, itu Mbak, maka akan berakibat bahwa ketika kayangan Cokro Kembang ini membesar atau pada posisi yang paling gede atau paling lengkap bentuknya bunder, kaki ya, kaki kayangannya nggak cuma satu, tapi itu salah satunya gitu. Maka dia berusaha menarik si Amertasari kembali ke kayangan Cokro Kembang. Tapi kan Sang Amertasari itu sangat mengikuti Sabda Jati, Mbak. Dia hanya mau pulang lewat dua tempat, hanya itu aja. Kalau dia bergerak ke utara, maka dia akan pulang melalui Castrowulan. Tapi kalau dia bergerak ke selatan, maka dia akan melalui pelabuhannya. Pelabuhannya, bukan Rojo gitu. Nah, kemudian Mbak, karena sudah terlalu banyak Amertasari yang ini, yang ada di lautan, maka jelas pada saat purnama, maka akan terjadi pasang, tapi itu tidak di semua tempat. Ternyata tidak di semua tempat. Jadi belum tentu pada saat purnama itu laut pasti pasang, enggak. Hanya pas di mana Amertasari berkumpul itu aja yang akan pasang, dan itu airnya seharusnya tidak asin di daerah yang seperti itu, walaupun itu di laut. Kita nggak nyampur, Amertasari nggak akan mau nyampur gitu. Terus yang berikutnya, beberapa kekuatan alam yang dipegang oleh leluhur yang kemudian dibuang oleh ya ketika ada terjadi perubahan zaman dari dongeng ke Kolobendu. Dari zaman kalau dongeng ke Kolobendu. Maka banyak dari Jaya Kawijaya yang akan berusaha bantu. Karena kepulangan si Amertasari, sehingga ada mereka pada saat membantu kan mereka tidak berani untuk langsung ngeterke gitu rawani, makanya membuat seperti proposal dulu dengan cara misalkan Aji Gelap Sayuto gitu. Aku menggunakan kekuatan seperti ini supaya kamu tak bikin naik ke atas langsung dari kekayangan ya gitu. Ya, proposal ditolak, maka mencoba cara lain. Dan proposal itu pasti dimulai dari jarak jauh dulu, Mbak. Karena kalau itu mendekati diterima, berarti mendekat. Tapi ini masalahnya proposalnya yang mengeluarkan nggak cuma Gelap Sayuto, Mbak. Guntur Laut juga akan mengeluarkan proposal yang sama kepada si Amertasari untuk monggo toh, kalau ateri saya antar pulang gitu kan. Dengan cara begini mah ditarik ke atas gitu kan. Naik. Dan semuanya di saat ini belum ada proposal yang diterima, maka ya mereka akan berusaha unjuk cara bagus-bagusan cara. Nah, di sini aku ternyata hanya bisa Mbak melihat dongeng ini bahwa ternyata yang dilakukan si Gelap Sayuto ini pantesan si Amertasari tidak mau gitu kan. Tapi pasti dia akan cari cara lain, Mbak. Karena mereka pengen kalau bisa terima Amertasari balik ke kayangan itu karena mereka akan katut kan, maka pasti akan pada cari cara. Semuanya pasti akan cari cara supaya Amertasari balik. Ya, tapi kan ketika mau mengajukan usulan kan, menurut saya kalau caranya begini bagaimana gitu kan. Dan waktu menunjukkan begini bagaimana kita harus action dulu, Mbak. Makanya mungkin akan banyak kejadian-kejadian yang sifatnya itu unjuk diri unjuk performansi loh zaman sekarang ini begitu Mbak, karena ini kan menyangkut sesuatu yang hidup yang dikira orang adalah benda yang mati gitu kan, tapi sebenarnya dia benda yang hidup. Istilahnya mungkin kalau dalam bahasanya Mbak Vicky mungkin lebih cocok sih, mereka lagi pada caper ke Amertasari gitu loh Mbak. Caper untuk pansos. Ya, pansos. Kepada caper gitu. Ayo dong. Wah, mumpung koncone ana koncone. Sopo ngerti aku bener itu Mas ya? Iya, soalnya aku bener. Tapi arahnya adalah menarik air ke atas, Mbak.
Ya, tapi kalau kalau ternyata proposal salah ya dibruk ke sak isone gitu. Ya sekarang mau baik ya, tapi penting aku nyoba gitu loh, Mbak. Kayak gitu. Karena apa terlalu banyaknya mertasari dilakukan, pasti mereka akan mencoba terus dengan oh kalau ditolak yang ini, kalau ditolak yang ini gitu. Dan itu mungkin dari berbagai tempat, Mbak. Karena kan kekuatan alam itu nggak cuma satu ya, ada banyak gitu. Dongengnya ngono, Mbak. Dan ya di samping karena Dongengnya ngono. tadi ada bambu yang mau dipanen tadi, so, itu juga berhubungan dengan munculnya itu gitu. Ya semoga nyambung Mbak dan ya mungkin gitu dulu. Iya, matur nuwun dongengnya, Mas. Nah, niki 10 Mbak Vicky, monggo. Ada pertanyaan untuk Eh, Mas? ada. Untung urung ke Jawa Mas Agong. Saya Mbak. Nanti pertanyaanku. Oke. Oke, karena Mas Agung ngomong ke regedek-regedek mau, saya Mas pertanyaanku itu masuk oke. Aku rasa nyanyi Mas, tapi kan aslinya lirik lagu ya. Jadi tak tak bacakan aja. Mengapa dalam lagu anak-anak kok ada lagu pring reketek lek aku disini regedek ki Mas ora reketek ki regedek krungu kupengku lho ya krungu kupengku regedek Gunung Gamping ono terusane Mas ono terusane tapi aku ora ngerti terusannya apa Gunung Gamping ngopo gitu. Terus kenapa harus pakai Gunung Gamping, kenapa nggak Gunung Batu, kenapa nggak gunung apa namanya Gunung Gundul, kenapa nggak Gunung Karang. Karang ro Gamping ki beda tuh Mas. Nggak tahu. Apa apa koncone? Ketoknya gitu sih, ketoknya loh. Ketoke. Nah, wih ngapa Mas? Kenapa harus Gunung Gamping? Pertama yang menyanyikan pasti anak-anak tau Mbak biasanya. Nggak jarang aku melihat apa hampir nggak pernah denger itu yang menyanyikan orang dewasa gitu loh. Hmm. Anak-anak. Zaman SD, Anak itu biasanya kan SD Mas. sesuatu yang tidak ada diada-adain gitu Mbak. Di anak-anak gitu kan. Hmm. Terus kalau melihat Gamping, Gamping itu kan Mbak, eh, bisa dibikin jadi banyak hal. Bisa jadi zat kimia gitu kan. Bisa Hmm. dibikin Iso untuk nggo warna anggur, Mas kan? terus juga Anggoda iso. bisa dibikin apa namanya untuk ya habis dibakar itu biasanya kalau dicampur dengan ya apa ya untuk banyak hal ya. Mungkin juga bisa untuk membuat bahan bangunan, Mbak. Untuk membuat atau dipakai untuk campuran bahan bangunan kan zamanku dulu pakai Mbak. Waktu aku masih kecil kalau bangun rumah itu pakai gamping, ada gampingnya. Hmm. Zamanku cilik kalau aku lihat pas aku di mandor, Pak Tukang, di mandor Pak Tukang, aku ora yo ono campuran gamping Mas. Tapi gamping ki ning dinggone batik ki dinggo pewarnaan Mas. Penguncian. Penguncian warna. Terus gamping iso dinggo iki barang Mas. Minang. Minang. Ya, ya, kapur sirih gitu kan. Ya itu juga bisa. Itu Mbak. Oh, Tapi karena kalau itu. gunung Watu Mbak, batu itu hanya bisa dipakai untuk apa Mbak? Kan kalau mungkin bisa dipakai untuk bahan bangunan, bisa. Tapi Minang nggak iso Mbak. Kalau sampai sekarang Minang nggak Watu Mbak. Iso nih nggo gawe ulek-ulek Mas. Ya, bikin layar bisa. Tapi untuk Minang nggak bisa. Untuk apa namanya? Ya, ya gitulah Mbak. Makanya yang dipilih ya gunungnya Gamping gitu loh. Heeh. Karena nanti paling tidak bisa Minang. Gitu. Minimal iso nggo Minang. Oke. Soalnya misal waktu loh Mas, lek ketemu Bang John, ulek-ulek sak mundu sakan layahe iki dilebokke ning kulkas Mas, tinggal nyimpen sambel. Saking pinter. Wis saking pinter. Pinter banget. Oke Mas, pertanyaan kedua. Apakah ada Gunung Gamping? Ada nggak? Itu terus karena ada
ukuran ketinggian yang bisa dikatakan gunung. Kenapa bukan disebut Bukit Gamping? Apakah ada? Balik lagi mas pertanyaan, apakah ada Gunung Gamping? Gini Mbak, masalahnya kan ketika lagu itu dibuat, mungkin ada gunung Gamping sak gede gunung gitu Mbak. Kalau enggak, mungkin di masa depan ada Gamping sak gede gunung. Hmm, ono ono gunung sing ditoto. Kok gunung ditoto, Gamping sing ditoto mas ya? Gamping Iya, ditoto. Gamping ditata sampai kayak prank Heeh, iso. kayak bed Oleh tumpuk. katengku gurempring terus karo kabur ya enggak. Kata-katanya kosakata kita hari ini kabur. Terus mas, kenapa nggak disebutnya sebagai bukit? Kenapa disebutnya gunung mas? Dikatakan gunung itu sesuatu hal yang tidak pendek Mbak, tinggi gitu. Hmm. Dan masalahnya kan ketika ketika orang berdiri di atas bukit itu masih kalah tinggi loh Mbak. Jadi kan, oh kalau gitu dikatakan gunung aja gitu. Ini dikatakan gunung, gunung Spodoro gunung gitu masalahnya. Hmm. Karena cacici sok lebay mas. Atau wah dhuwure ki dene kan ada referensi liyane gunung mas, lek dhuwur ki. Nah, atau persamaannya mau guru gunung. Gunung karo pendek gitu tuh, nek dhuwur gunung Mm-mm. gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi randuwe perumpamaan liyane. Terus mas, pertanyaan selanjutnya, mengapa kok pring regedeg? Kenapa empring? Lek Jogja no ene mas, empring. Lagi pring tak mas. Kenapa bukan pohon yang lainnya? Padahal kan kayak trembesi atau beringin atau bahkan jati itu kan kalau misal dia bergesekan daunnya kan juga kreket kreket orang ding ya salah kreket ya emang ngono yang empring tok sih mas. Salah aja. Kenapa mas Kan, orang nganggo wit liane mas? karena bambu itu berruas-ruas Mbak. Dan antara satu ruas dan ruas lainnya itu tengahnya kosong. Kalau pohon trembesi kan Hmm. orang berruas dan tengahnya padat terus Mbak. Pohon Mm-mm. beringin juga begitu. Tebu Mm-mm. juga begitu padat Mbak. Tapi kalau bambu ya, pasti tengah berluas-luas dan tengahnya kosong. Mm-mm. Oh karena itu ya. Jadi bersuara ya mas ya Den ya. Iya. Oh mas aku mas disclaimer anyar nih mas. Disclaimernya adalah ARC bahasanya bilingual. Nek ra Jawa dan Indonesia. Jadi kita ngerti-ngerti switch bahasa karena bilingual. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah itu berarti ada gunung gamping palsu yang akan reget reketek lah aku orang kan serah seneng ya reketek aneh angel mas regedek mas podo ae artinya mas. Iya. Regedek itu Jawa Timuran Mbak. Makanya kan Hmm. kalau coba perhatiin aja kalau orang di daerah Jawa Barat ya kalau ngomong eh, sewu itu seceng ya kalau nggak salah ya seceng. Kalau orang Jawa Timur kan ngomongnya sejing gitu lebih ini gitu loh. Oh 500 kan cenggol tapi ning eh. daerah Jawa Timur ngomongnya jenggo gitu kan. Ah Jawa Makanya Timurnya wetan banget tuh aku rada tengah-tengah. nah rada wetan itu biasanya lebih mantep ngomongnya Mbak Eh, eh, eh. gitu loh. Oke absen Pak Ansor ora ono mesti. Oh oke. Jadi pertanyaannya apa lali aku? Apakah berarti ada gunung gamping palsu yang akan regedek? Ya itu kan cuma nyanyian Mbak. Jadi jangan dikaitkan dengan kondisi kenyataan gitu. Duh, Soal aku gak Nepatu, mangan soal ada pertanyaan Pati kan. Tondil itu cuma ada di dongeng Mbak. Nah di dongeng pasti ada Mbak. Oh. Di kenyataan aku nggak ngerti. Tapi kalau di dongeng ada Mbak gunung palsu, gunung gamping palsu Mbak. Dan dan gunung gamping palsunya itu bisa gini Mbak. Gini. Jerone. Jangan-jangan pas bangun aku mandore mas. Kecil aku di mandor soalnya mas. Ya bisa jadi. Bisa tuh mas. Terus mas,
apakah gunung gamping itu bentuknya harus melancip ke atas atau boleh berbentuk yang lain supaya bisa deketek gitu, Mas? Tergantung sing gawe dongeng, Mbak. Tergantung sing gawe dongeng Hmm. mau dibikin segitiga, bunder, atau trapesium, atau bentuknya kayak sepeda motor, atau bentuknya kayak bebek dan sebagainya. Itu terserah sing gawe dongeng, Mbak. Mm-mm. Artinya eh, bisa bentuknya apa aja, mau kayak lemari, kayak piring kabinet, atau kayak kursi, kayak dingklik, kayak septic tank, atau apa, itu terserah itu, Mbak. Tergantung gawe Aneh, dongeng. iso grup bisa melu loh. Mas, Mas tapi ya, eh nek ini kan gamping dialuske ditoto, dibentuk ta, Mas. Berdasarkan cetakannya masing-masing. Jadi kayak empring, mirip empring. Nah, pertanyaannya adalah di bagian bumi sebelah yang lainnya yang menutupi diri kan juga punya. Nah, ini bilingual ya ini pemirsa bilingual. Jadi punya punya bangunan yang tinggi-tinggi. Apakah mereka juga pakai campuran dari gamping atau jenis silika yang lain, Mas? Aku bukan tukang bangunannya sana, Mbak. Jadi aku kurang paham. Tapi Hmm. yang jelas mereka pasti pakai material yang beda dengan sini gitu. Kita mana? Soalnya berarti nih kono orang lagu-lagu iki, Mas. Iya, nggak ada. Nggak ada lagu-lagunya. Khusus lagu-lagunya yang kene ya. Oke oke. Zaman cilik aku mau ngrungokke lagu-lagune Mas, tapi orang melu nyanyi. Karena cah lanang-lanang biasanya masih nyanyi, nyanyi lagu iki. Lah aku seneng aja jamur Mas soalnya lagu-lagune. Jamuran. Heeh, sebenarnya aku seneng. Lah ngene iki cara lanang karo keplok-keplok tangan karo mbuh muter-muter sak ngertiku cara lanang masih nyanyi. Zamanku SD ya Mas. Aku ora ngerti iki misal masa grup Mas Agung nyanyi, berarti kudune ya sik mantaran SD to Mas. SMP wis ora nyanyi ngene iki deh. Murah. SD, Mbak. Itu pasti SD ya. ini apa pada saat wujud maksimum itu di wujudnya eh, Sang Yang Antigo sama Sang Yang Maurani. Hmm. Iya kan? Mm-mm. Lagu itu Mm-mm. dinyanyikan di umur segitu, wajah itu gitu. Artinya kita tahu Mm-mm. yang akan bertindak istilahnya tuh panen bambu itu siapa gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Karena pohon bambu tuh kalau udah gede sebaiknya dipanen toh Mbak. Nek enggak kok Mm-mm. malah nabrak tiang listrik atau gimana gitu. Mm-mm. Bener-bener. Nggak nyundul apa listrik kan abot listrik kita Mas. Mending listrik kita dibanding kayak gedungnya. Terus kalau sudah terlalu banyak bergerombol gitu tuh juga jadi sarang ulo atau kadang-kadang malahan. Mm-mm. Jadi bebayani. Kadang-kadang ada ular yang tinggal di dalamnya gitu. Tahu-tahu berbahaya kalau pas lewat gitu. Oh, Kalau soalnya biasanya kunti barang ke melu ning kono, Mas. Dari iya ini lah, dari ini. Gitu. dari ini. Mas, aku takut random. Hmm, zaman cilik ya, Mas, aku meneliti, wah. Nek mengamati soalnya akhirannya mati, Mas. Jadi aku meneliti, weh. Bocil-bocil termasuk zamanku cilik ya, Mas. Kuwi iki seneng sing jenenge mbuh jaranan. Lek misalnya daerah Malang iki lek ngarani Gombing sepupuku. Terus lek misalnya Jawa Timur ini jenenge jaranan, lek misalnya Jogja ki jadilan. Nah, pertanyaanku Mas, bocah cilik sekitar umur rolas mudun atau mungkin sekitar 10 mudun Mas. Iki senang Mas ro bongso-bongso apa dandanan-dandanan sing model-model pentas ngono ki Mas. Terus seneng sing jenenge nonton pagelaran seni tradisional. Nah, tambah-tambah umur luwih gede kuwi iki malah luwih ora seneng ro tradisi ki mau meneh Mas. Nah, pertanyaanku ngopo bocah cilik-cilik iki iso sefanatik kuwi seneng bahkan tuku atributnya bahkan nari. Kiki kira-kira apa tuh masih membuat mereka itu secara kolektif ning diwai panggone ya. Sing tak maksud ning terutama ning Jawa ya Mas. Nah, kuwi iki do ngono ki Mas, tapi ning wilayah liyane aku ora paham ya, ora iso bandingke. Ngopo kok ngono kuwi kira-kira apa Mas sing garake kaya do serentak ngono Mas? Padahal kan mereka ora saling kenal, ora saling mempengaruhi, ya toh? Tapi kenapa punya interest yang sama? Nah, ini bilingual ya, guys.
Karena Mbak, itu kan biasanya ada di daerah-daerah yang apa namanya hiburannya kurang ya untuk anak-anak. Mm-mm. Nah, Mm-mm. dimana anak-anaknya kayak aku dulu waktu kecil tuh senengnya gula iwak pinggir kali dan sebagainya gitu kan Mm-mm. Mbak. Yang model-model seperti Mm-mm. itu ada kalau ada kayak gitu Mm-mm. ya seneng. Tapi kalau Mm-mm. misalkan anak-anak yang sudah terpaku pada permainan zaman sekarang seperti game dan sebagainya, mereka pasti tidak tertarik gitu. Mm-mm. Ya, aku nggak tahu kalau mereka melihat apakah tertarik apa nggak ngerti ya. Tapi ada Mm-mm. perbedaan di situ ya. Mm-mm. Jadi emang zaman benar-benar berbeda dengan zaman kita. Tapi kalau dikatakan suka, kalau aku sih dulu sih iya. Tapi aku tidak tahu apakah semua orang pasti akan seperti itu apa nggak ngerti ya. Terutama untuk yang orang perkotaan yang waktu itu sudah mengenal permainan-permainan yang mungkin di depan TV atau di depan apa gitu, yang sifatnya di rumah Mm-mm. aja gitu. Nggak tahu ada yang seperti itu. Tapi Nah, yang jelas jawaban urung ketertarik jawab belum. Mau mubeng-mubeng lagi mau. iya. Teman kalau aku ketertarikanku tuh karena rame aja Mbak sama teman-teman bisa ini gitu. Tapi Rame bisa ketemu orang dari daerah lain dan sebagainya gitu loh. mm-mm. Tapi bocah-bocah kiki melu misal ano tariane ki melu nari, ano atributnya melu tuku no Mas. Lek ora dituruti nesu Mas bocil-bocil ki. Jadi misal duwe kaya caplok-caplokan aku ora ngerti Mas jenenge apa. Caplok-caplokan ki tuku. Soalnya sepupuku kan aku lumayan paling tua ya ning persepupuan iki. Sepupuku sing lanang-lanang iki do seneng Mas. Model-model jaranan ono kuwi. Aku wae nonton di sini aku melu apa nonton. Rakyat aku di lho, tapi aku nonton. Ya memang anu sih Mbak, ada kekuatan bawah sadar mungkin yang menarik itu gitu. Walaupun mungkin pada saat sampai di lokasi ya ngapa sih ngono kuwi gitu. Seperti ini Mbak, kebun binatang itu rata-rata pengunjungnya anak-anak, iya kan? Mm-mm. Umur Mm-mm. tertentu tiba-tiba gak suka aja ke kebun binatang gitu loh Mbak. Mm-mm. 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 Tapi kayak opo tuh masih nggak kayak bocil-bocil kayak seolah-olah dunia ini bocil-bocil ki beda loh Mas. Sing kita men ning matane mereka ki sesuatu hal iki sing sangat wah kayak lebay loh versi ini bocil-bocil ki. Ada sesuatu hal yang tidak bisa dipahami oleh orang sekarang Mbak, di mana eh, anak-anak itu mungkin masih bisa merasakan hal-hal yang sifatnya getaran halus ya. Makanya Mm-mm. biasanya mereka itu cenderung gelisah ketika alam akan bergerak yang tidak baik kan anak-anak di usia-usia segitu. Mm-mm. Tapi untuk mereka yang tiap hari hanya main game dan sebagainya gitu, mereka kepekaan itu hilang, Mbak. Mm-mm. Nah, di situ yang ini apa namanya membuat eh, yang membuat anak-anak jadi suka itu karena mereka masih bisa menangkap peristiwa apa kode alam seperti itu gitu loh, Mbak. Mm-mm. Dan biasanya ketika ada acara seperti itu, walaupun mendung seperti apapun, tiba-tiba padang kan, nggak hujan. Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm, Nggak Mas. pernah acara kayak gitu terus hujan terus itu nggak pernah. Mm-mm. Kalau Mm-mm. mendung udah datang pun pasti pergi kok, Mbak. Mm-mm. Terus sama sing aku tahu bandingke ya, kayak jadilan-jadilan ngono kuwi sing aku tahu nonton ini ning Jawa Timur, padha-padha Jawa Timur tapi Malang karo daerah Kedirinan kan beda ya Mas tipene. Nah, nek misal ning Malang kuwi iki mesti ana sing model-modelane kesurupan Mas. Nah, nek ning grupku ketamen rapati ana sing kesurupan apa pas ra nonton wae Mas. Nah, pertanyaanku semono kayak sing nonton ya, sing misal pun sing kesurupan iki bocah sing wis umure rada gede Mas. Bocil-bocil nonton cedek koyo ngopo ora bakal Mas kesurupan. Malah ditonton sing kudu kesurupan loh. Nah, pertanyaannya Mas, seolah-olah bocil-bocil kan ngefans banget ya. Tapi mereka ki ora ora kesenggol, ora kesurupan ra piye-piye, tapi segede-gede ki kesurupan. Yang menurut Mas iku mergo ngopo Mas? Biasanya yang ini ya, mereka yang sudah kehilangan kepekaan atas alam raya kan secara total gitu. Jadi Mhm. ketika terjadi sesuatu mereka sudah tidak sadar gitu loh. Mhm. Tidak Mhm. sadar. Artinya memang ketika apa namanya kalau anak-anak kecil itu biasanya kan ketika akan ada bencana itu mesti ngerengek pengen lungo wae atau pengen apa gitu sampai orang tuanya terpaksa pergi ternyata rumahnya ambruk misalnya gitu loh Mbak. Mhm. Mhm. Betul loh kayak Mhm. gitu Mhm. tuh. Mhm. Waktu pas di Jogja waktu akan gempa itu beberapa anak tetangga itu pada begitu sampai orang tuanya bingung akhirnya digendongin coba pakai gempa besar.
Seperti itu. Artinya Ya. kan di sini masalahnya masalah kesadaran akan kondisi alam, Mbak ya. Ketika dia sudah tidak sadar akan kondisi alam, ya ya tidak sadar. Makanya bisa dibikin tidak sadar karena tidak sadar. Ya, namanya juga tidak sadar. Ya, ya. Oh, Tapi ya Queen berarti Mbak, dongeng, emang, mm, dongeng Mbak. berarti emang di dalam dunia nih anak-anaknya emang sangat berbeda ya Mas ya. Iya, dan dongeng Oke. mereka itu membuat mereka peka gitu loh. Mm, mm, mm. Oke, oke. Apakah kita perlu kembali menjadi anak-anak supaya lebih peka? Raisa, ketuan. Oke, udah Mas, udah ke pertanyaannya. Monggo Mbak Ming. Langsung kita lanjut ke slide aja, Mbak. Jadi monggo balik ke Mbak Vicky lagi. Oh ya, bentar. Bentar. Aku harus scroll dulu, bentar. Hmm, 60 Mbak, 61. Jika pergi, pasti akan mencari yang sanggup merawatnya. Ya karena pusaka itu emang butuh dirawat. Jadi kalau kowe melo aku ya kudu manut aku ora gelem, Mbak. Kayak gitu tuh. Pasti lunga. Minimal ini yang pergi. Lanjut, Mbak. Tapi yang paling penting sanggup mengendalikannya. Yang jelas ya seperti itu. Jadi bisa aja mungkin ruang apa pusakane wadah ning kono tapi yon ini running kono gitu kan, Mbak. Lanjut. Itu berarti yang berhak harus sudah sangkep pancandriane. Sudah tidak ketutupan apapun gitu. Jadi apapun kelihatan sama dia gitu. Cuman yang jadi perkara kan kadang-kadang orang itu kalau misalkan memiliki sesuatu dan tiba-tiba sesuatu itu berpindah ke orang lain dikira maling, Mbak. Nah, makanya supaya tidak dikira maling, ya ben wadah ning kono, sing ngopeni kono, ning sing nganggo kene gitu kan. Hmm. Rapo, ringkes ya Mas, simple. Oke, Iya. 64. Jadi, bukan asal bisa atau hanya mengaku bisa. Wah, nek memang aku bisa banyak, Mbak. Padahal tapi kalau memang bisa itu kan minimal nggone wae tempatnya harus tahu. Terus bentuknya seperti apa harus tahu. Terus singgap yang bikin siapa harus tahu. Cara gunainnya gimana juga harus tahu, gitu kan. Dan pasti menggunakan mantra yang tidak formal, Hmm. gitu. Lanjut, Perlu Mbak. disebutkan 65. Karena pusaka yang dibuat mirip Nogososro itu ada sangat banyak. Oh, banyak banget karena memang dipalsukan cukup banyak sehingga orang mengaku duwe Naga Sosro. Tapi orang bakal ini kalau aku sih tetap memperhatikan cahayanya kelihatan banget di Bintaro Jaya sektor 1. Ayo, Mbak. Oke, 66. Maka jika benar-benar paham, pasti bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Bang, ini loh, Mbak. Kalau center di Europe sama center di Mati ini tuh kelihatan loh bedanya. Itu aja. Tapi masalahnya bisa melihat siapa. Lah. Ini apa enggak? Kalau nggak bisa lihat lampu senternya kan ya berarti nggak akan bisa bedain mana daerah yang disenteri dan tidak, atau Mbak? Mm-mm. Oke, lanjut, Mbak. Oke, saya Mas. Hmm, dan seharusnya kalau benar-benar paham akan tahu di mana si pusaka itu berada. Tapi kalau seperti aku ini tidak tahu ya, Mbak. Cuman sok tahu. Lanjut, Mbak. Karena seronggo salah serangga dan gemremet adalah trah raceto. Wes udah pernah diomongin, lanjut aja, Mbak. Dan trah raceto itu adalah trah kiwo, maka hanya bisa dikendalikan dari pesantren. Salah. Pasetran Gondolayu, Mas. Salah. Aku ngapa tuh? Oke, Ya, Mas. lanjut aja, nggak usah dibahas. 70. Namun keberadaan Nogososro sanggup mengendalikan trah gemremet raceto. Lanjut aja, Mbak. Terutama trah raceto yang berbahaya bagi manusia. Karena kalau mereka tidak ada yang mengendalikan, wah, bisa ganggu Hamamayu. Lanjut, Mbak. Namun Prabu Lindo Potapati juga akan tunduk dengan yang benar-benar berhak atas Nogososro.
Prabu Lindhu Pertapati itu termasuk Dewa Ngejawantah ya, jadi kan dia nggak bisa ditipu, Mbak. Lanjut, Mbak. Padahal Prabu Lindhu Potapati adalah penyebab utama dari gempa yang ada di Arcapada. Ya, itu dongengnya begitu. Lanjut, Mbak. Dan juga Prabu Lindhu Potapati juga yang menyimpan Sekar Wijaya Kusumo. Sudah pernah diceritakan dulu, jadi lanjut aja, Mbak. Sehingga dengan Nogososro, maka posisi Sekar Wijaya Kusumo bisa dilacak keberadaannya. Jadi kalau ngerti tempatnya Prabu Lindhu Pertapati ya jadi akan ngerti di mana Wijaya Kusuma berada. Lanjut, Mbak. Dan ada 3 naga yang sering muncul seperti Guntur Geni, Guntur Watu, dan Guntur Wedang, juga tunduk kepada Nogososro. Itu dalam dongeng, Mbak. Lanjut, Mbak. Mas Wedang, apa Wedang lah mas? Maksudnya Wedang, 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 wedang. Wedang, Wedang Hmm. Membenan. Ya, Berarti jangan-jangan bapak angkringan iki mas, Guntur Wedang. karena kan wedang itu biasanya airnya panas loh, Mbak. Isi humuk gitu loh. Biasanya. Oh. Bukan wedang itu bukan air dingin, bukan air yang biasanya masih panas. Habis air mendidih yang itu direbus gitu loh. Guntur Geni, Geni, Guntur Watu, Watu, Guntur Wedang, banyu panas. Oke. Lek kolaborasi jadi Wedang ronde, Mbak. oh iya iya. Oke, 77 dan termasuk gamelan Kiai Guntur Laut juga tunduk kepada Nogososro. Udah jelas, lanjut aja, Mbak. Aji Gelap Mampar dan Aji Gelap Sayuto juga merupakan saudara dari Nogososro. Ya tadi udah disebut, tapi lanjut aja, Mbak. Maka Aji Gelap Mampar dan Aji Gelap Sayuto bisa diminta kehadirannya oleh Nogososro. Karena ya termasuk sak golongan dan masih di bawahnya Sinaga Sosro. Lanjut, Mbak. Bahkan olornya sang yang Bathara Wisnu juga tunduk kepada Nogososro. Karena anak buahnya juga. Lanjut, Mbak. Sehingga posisi keraton Atlantis bisa dilacak menggunakan Nogososro. Ya kalau ngerti Naga Sosro. Lanjut, Mbak. Nah, Nogososro menangan banget ya mas ya? Emang iya? Oh, simpel sekali jawabannya, emang iya. Terus kenapa? Oke, 82. Bahkan Aji Kemayan milih mundur jika harus berhadapan dengan Nogososro. Jadi kalau orang pakai aji kemayan ngilang di depan orang itu kalau ada orang yang di depannya punya Naga Sosro ya tetap aja kelihatan, Mbak. Nggak bisa ngilang. Lanjut, Mbak. Oke, maka Nogososro bisa digunakan membuka peradaban yang ditutupi dari pandangan kita. Minimal dalam radius tertentu karena kalau kemayannya yang membuat itu adalah Sang Yang Wening ya cukup berat. Tapi minimal dalam jarak pandang kita kebuka yang pegang Naga Sosro ya. Nah, orang lain di luar itu enggak. Lanjut, Mbak. Tapi semua itu harus dilakukan oleh yang sudah sangkep pancandrianya. Ya, kalau nggak sangkep terus gimana caranya memerintah Naga Sosro kan nggak bisa, Mbak. Oke, karena jika tidak sangkep pancandrianya, maka akan sangat berbahaya. Ya, itu kan sama aja kalau orang memelihara geng kobra tapi nggak bisa ngelihat geng kobranya gitu kan. Harus dicatek, Mas. Iya, apa pelihara ular piton nih ngerti piton orang nggak bisa ngelihat pitonnya gitu kan. 86, karena Nogososro itu bisa makan orang, jadi harus ditangani dengan benar. Tangani dengan benar tuh berarti ditangani dengan tidak salah. Lanjut, Mbak. Karena ditangani dengan baik belum tentu benar, Mas. Iya. Jadi hati-hati iso nyatek soalnya. Jadi kudu bener. Terus 87, kalau hanya merasa bisa akan berbahaya bagi yang pegang. Karena
ya itu tadi kan berada di dekat suatu makhluk yang sangat berbahaya itu memang kalau tidak mengenal ya bahaya sih. Seperti orang kayak pengen mbak pelihara anjing gitu kan itu kalau misalkan di dekat orang yang apa orang dengan hewan itu nggak suka kan dia tetap akan bisa berbahaya lah malahan terhadap orang Hmm. tadi. Walaupun dia ngaku aku bisa menaklukkan anjing gitu itu belum tentu si anjing yang mau ditaluin masalahnya. Mm-mm. Terus nek anjing bahayane mung misalnya orang ngerti silsilah kepepin juga galak apa orangnya ndak aku ngerti rabies mas lek digigit utawa dicakur. Oh dini mungkur kuwi sih. Jadi kudu sesuai ngerti iki nih, ngerti kesehatan anjingnya. 88 karena bisa saja kalau kurang yang dia mau maka bisa marah. Makanya itu harus ada yang bisa mengendalikan walaupun mungkin dia tidak memegang. Ayo mbak. Dan kalau yang pegang tidak bisa membedakan pusakanya lagi marah atau tidak maka bisa berbahaya. Atau bisa apes mbak apa-apa yang dia kejar malah habis semua gitu loh jadi dia bisa menghalangi rezeki orang dong kalau seperti itu ketika dia nggak mau di situ gitu jadi yang pegang bukannya malah makin naik tapi malah makin turun gitu. Oke. Eh, 90. Sabuk intan yang ada di mulut Nogososro gunanya untuk mencegah emosi dari Nogososro. Ya untuk hiburan dia nyokot barang larang gitu kan. Ya udah kalau ada 90 aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Jadi kalau percaya jangan pernah percaya karena ini cuma dongeng. Lanjut, Pak. Oke, tambahan disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Mustejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Mustejo saja atau saya saja, atau Mas Agung Mustejo dan saya bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Tambah disclaimer, Atlantis Research Center bilingual Jawa dan Indonesia. Kalau adik saya. Wes mas, monggo Mbak Ming. Monggo Mas, di 90 Mas, kerso cerita napi Mas. Nggak cerita sih Mbak, karena apa ya? Cuman aku waktu melihat tripodku, oh ternyata tripodku yang mirip bambu ya, gitu aja. Lanjut Mbak. Mana Mas yang mirip bambu Mas? Tripodku lah, kira Mbak kalau di ini kan HP-nya nganut ada di atas tripod, kan bisa Gitu. diodot gitu kan, terus beruas-ruas dan tengahnya kosong. Nggih Mas. Sampun kita teman-teman. Oke Mbak. Nggih Mas. Oming nanya nggih Mas. Sebenarnya tadi Mas sampun jelasin juga, cuman biar lebih ini aja sih, lebih jelas lagi gitu karena tadi kayaknya masih agak roaming ngomongnya. Aliran Amertosari ini kan akan bergabung gitu Mas nggih dengan lautan. Apa enggak? Enggak, seharusnya enggak. Enggak. Kan di Sastra Wulan itu walaupun itu airnya mengalah ke laut, tapi Amertasari itu hilang di Sastra Wulan, Mbak. Dan ada batasnya itu seharusnya kalau dilihat dari atas. Sampai ke Gedong Pusoko yang di utara itu enggak Mas? Oh, nggak nyampe sih, Enggak nyampe. nggak nyampe. Tapi ada daerah yang kelihatan Pak dinamain, tapi kan kalau cerita di sini kurang baik, Mbak. Nanti tidak dikira Amertasari apa, tidak dikira Sastra Wulan itu Jakarta gitu loh, Mbak. Dikira Jakarta. Terus Mas, jadi posisi menghilangnya nih seharusnya di mana nih Mas berarti? Di Sastra Wulan, Mbak. Tepat di sana, yang nggak bisa diceritain nih Mas. Ya. Dan di situ namanya sudah berubah namanya sekarang. Oh. Terus Mas, kalau Amertasari yang dibuang ke lautan itu selain bikin segoro munggah daratan nih apa ada efek yang lainnya juga nggak Mas?
Sebenarnya dia tidak akan membuat yang namanya bencana, Mbak, karena Amartasari bukan untuk bikin bencana. Dan dia tidak suka dengan itu. Tapi kan masalahnya tim caper itu kan akan berusaha untuk membikinkan jalan supaya Amartasari bisa mencapai ke Sasrawulan di titik baliknya beliau gitu kan. Tuh, jadi kalau ditanyakan apakah ada yang lain tergantung tim caper, Mbak. Hmm. Soalnya kayaknya mereka kompak sekali nih Mas. Nggih. Loh, mereka Serempak. dulu-duluan, Mbak. Aku Nggih. ya pengajuan proposalnya berulang-ulang kan karena ditolak semua kan. Jadi masih mereka pasti akan mengajukan proposal baru setiap kali proposal baru lama ditolak gitu. Bahkan ada kayak semacam pengulangan juga nih Mas. Nggih. Ya Dicoba, karena dicoba kadang-kadang kan ya seperti kita kan kadang-kadang juga buntu, Mbak. Kalau misalkan kadang-kadang juga bisa merasa buntu kalau misalkan mengajukan proposal ini ditolak, mengajukan lain-lain terus esok ngerti lali yang ini oke meneh gitu kan, Mbak. Ya kan? Kan namanya juga gitu. usaha. Namanya juga usaha. Nggih, nggih. Terus Mas, gimana caranya nggih kira-kira nggih memisahkan diri Sang Amertosari niki memisahkan diri dari air laut dan air kotor yang ada di daratan niku Mas? Kalau mereka hormat, Mbak. Mereka begini, jadi tidak akan mau menyampur, Mbak. Tapi kalau mereka membukakan jalan, iya. Dan pada saat mereka membukakan jalan, berarti Amartasarinya tidak di situ, gitu kan. Hmm. Lebih ke tengah, gitu. Hmm. Di tengah. Oke. Terus Mas, kalau Kenten Amertosari niki yang eh, dibuang ke lautan kan Kenten nggih karena udah lama ini nggak ada yang memperhatikan gitu Mas. Apakah Amertosari yang masih ada di Kayangan dan yang sedang turun gitu Mas, yang di Grojogan Sewu niku Mas, itu akan membantu juga Amertosari yang terjebak, kalau bisa dibilang terjebak gitu di lautan atau di tempat yang lain gitu Mas. Ya Jadi iya, Mbak. sebenarnya nggih, Iya. Makanya mereka kan berusaha membuka berantas. Dalam bahasa Jermannya, pohon bambunya harus dipanen dulu, gitu kan. iya. Tapi kalau Grojogan itu sebenarnya artinya napi sih Mas. Kenapa, Mbak? Kalau Grojogan itu sebenarnya artinya napi. Air terjun. Grojogan itu artinya air terjun. Dalam jumlah yang sangat banyak. Kalau air terjun dan jumlah yang kecil kan cuma pancuran, Mbak. Kalau grojokan tuh grojok tuh berarti airnya banyak banget. Iya, iya Mas. Hmm. Kayaknya sampun deh pertanyaan. Oming hari ini nanyanya nggak terlalu banyak, Mas. Itu aja. Kalau Kenten kita lanjut aja ke Kenten nggih. Ke slide atau Mas ada yang mau disampaikan lagi, Mas? Enggak, Mbak. Enggak ada. Udah ngantuk Nggih, juga, Mbak. nggih. Mungkin juga Mbak Ju, nanti aja 100. Oke. Oh ya, Nanti Mbak. di Status ya. 100. Nggih. Monggo, Mas, Mbak, kita Oke, lanjut bentar, ke Mbak. slide. Bentar. 91. Karena dengan berjalannya zaman, yang paling berbahaya adalah jika intannya Nogososro hilang. Mbak itu bisa golek perkara, Mbak. Kalau kita Nogososro hilang. Lanjut, Mbak. Mas, intannya Nogososro kira-kira segede apa ya, Mas? Sejempolku lebih dikit, Mbak. Oh, cilik banget loh, Mas. Di ukuran Nogososro. Regane, Mbak. Regane nolnya akeh. Loh, tapi kan tinggu perbandingannya Nogo semono gedene. Wi sauntune Enggak, Nogo ya ora ono. enggak itu sing ning pusaka, Mbak. Oh, ning pusaka. Oh, iya iya iya. Ya. Tak pikir lek dicokot Nogo tenanan, Mas. Dicokot Nogo tenanan kejadian mesti cepet hilangnya, Mas, maksudnya. Mas, mungkin Mas kan tahu ono ya, Mas, tren gigi dikei diamond, Mas. Tahu ora Mas? Mas ora ngerti paling. Enggak. Cewek-cewek ono tren. Jadi dia untune Mas dilubangi terus dipasangi Berlian. diamond. Berlian. Mungkin terinspirasi loh, Mas. Mungkin. Kurang ngerti, Mbak, kalau itu. Aku, Memori. kalau orang bergigi emas, aku pernah lihat. Tapi bergigi diamond aku nggak pernah, Mbak. Ono, Mas. Ono tenan. Aku ora ngaku sih. Ono tenan. Oke kok. Oke, saya tahu di tren fashion.
ciwi-ciwi tapi. Oke, 92. Kalau Nogososro diperlakukan dengan benar, maka akan sangat bermanfaat. Ya, karena dia bisa digunakan untuk menghentikan kekuatan alam yang kira-kira tidak baik ya. Lanjut, Mbak. Tapi jika dibiarkan dengan alasan pusoko yang ikut aku harus manut, maka bisa dimakan oleh si Nogososro. Bukan hanya masalah itu, tapi bisa membahayakan sekitarnya juga, karena dia bisa nesu kalau digituin. Lanjut, Mbak. Karena bagaimanapun juga Nogososro juga butuh dirawat dan diperhatikan. Ya, semua makhluk hidup kan butuh begitu. Lanjut, Mbak. 95, jadi bukan untuk dicuekin saja. Cuma ditaruh di dalam ini, terus kayak judul lemari kan meneng bayar, bakal gelem, Mbak. Lanjut, Mbak. 96, Nogososro juga bisa digunakan untuk memanggil saudaranya yang saat ini ada di kaki kayangan Pangluung. Ya, posisinya ada di suatu tempat yang gede banget gitu. Bener gede gitu. Lanjut, Mbak. Dan dari wujudnya yang ada di kaki kayangan Pangluung, kepalanya mirip pusaran badai raksasa. Makanya di sana kelihatan kayak bergaris-garis gitu. Lanjut, Mbak. Maka kaki kayangan Pangluung mirip garis-garis dengan satu pola lingkaran. Ada satu doang pola lingkarannya. Lanjut, Mbak. Mas, aku mau takon, random banget. Dalam menutup akhir tahun 2025 ki meh ana kopdar ora ya, Mas? Belum tahu, Mbak. Karena hari ini tidak ada tahu di meja. Heeh. Adanya martabak, Mbak. Belum tahu. Alah, berarti Tapi kan ini karena belum perlu toh, Mbak. Belum perlu ada kopdar gitu. soalnya ndangko Mas Koiri muring-muring, Mas. Atau Mas Koiri Memang muring-muring. Absen Mas Koiri. Ora ono mesti. Saya mau nonnya Mbak Etika. Takon Mas Koiri, Mas. Takon Mas Koiri. Oke, 99. Itu berarti kaki kayangan Pangluung seperti dililit naga besar. karena tugas dia jaga kaki kayangan Pangluung. Lanjut, Mbak. Tapi sekali lagi, kalau semua ini cuma dongeng. Itu yang perlu diingat. Karena dongeng itu bukan untuk dipercaya. Ini udah 100, Mbak Jo kan katanya mau nanya dulu. Oke, Mas. Iki sampai lupa. Aduh. Sebentar. Kursinya. Oh, ya, Malam, Mas. halo Mas. Lupa. Niki Mas, kan beberapa kali tentang mati itu apa Mas ketika dan saya mendengar gitu soal segoro munggah daratan gitu Mas. Nah yang sama dengan eh, apa nama Panembahan Pringgoloyo itu apa segoro ini kayaknya kok ada gimana gitu loh Mas. Ada yang rasanya gitu antara apa pecahannya sego ro atau segar gitu itu antara keduanya itu atau bagaimana gitu loh Mas. Kalau pikiran saya kalau sego kan nggak bisa ya dipakai untuk bikin sego air laut itu gitu loh. Atau memang bisa Mas, mungkin lebih enak ya daripada air tawar ya, air laut kalau dipakein sego gitu. Nah kalau segar apa ini kaitannya dengan Amartosari yang akan di lautan ini yang akan menyebabkan rasa segar gitu. Itu gimana menurut pendapatnya Mas gitu? Mbak, kalau aku masak sego pakai air laut suka, karena aku seneng asin, ya kan. Tapi kalau orang lain mungkin doyan gitu loh, Mbak. Kalau aku suka, bahkan aku kalau bikin minuman aja kan Mbak sering lihat kalau tak kasih garam tuh, Mbak. Gitu ya. Saya kalau orang lain nggak tahu. Bagiku itu enak kalau untuk aku. Tapi Mbak, di sini kan dikatakan ada segoro munggah daratan itu kan karena memang akan adanya si Amartasari yang akan pulang ke daratan toh Mbak, karena posisi pulangnya di Sasrawulan.
Jadi adanya air segar, makan pulang ke daratan gitu kan. Karena gerbang baliknya dia ke Kayangan Cokro Kembang ada di Castrowulan, gitu Mbak. Makanya eh, ya mungkin kata berubah menjadi beberapa kata yang mungkin berubah-ubah tiap zaman, tapi segoronya tetap akan ada gitu loh. Gitu Jadi Mbak. ya, berarti bisa dua-duanya ya Mas ya. Nasi yang enak dan segar, itu ya Mas ya. Karena Coba kapan-kapan Mbak, kalau pas di Bali, anu apa, kita ngambil air laut itu tinggal masak nasi. Kalau aku sih doyan, oh, kan mungkin baju sama Mbak Aping doyan apa enggak nggak tahu. Gitu. oh, coba Mas, kita coba. Belum pernah soalnya. Doyan, Ya, emang pernah? pernah. Oh, Enak Mbak, eh, Mbak Aping doyan nggak ada? Aku suka banget. Doyan, Mas. Dulu waktu di Lombok malah tahunya dibikin pakai air laut, Mas. Bikin Oh, tahu. Ya. ya kamu agak lebih enak emang sih kalau aku loh. Tapi nggak, kalau orang lain kan nggak tahu ya. Tapi kalau aku sih suka. Di kapan-kapan Mbak, kalau pas, Iya, Mas. pas di Bali kita anu, cari air laut yang daerahnya cukup bersih gitu, terus kemudian kita pakai untuk bikin apa nasi. Ini rasa jangan banyak-banyak dulu, soalnya kan belum tentu semuanya doyan. Aku sih tahu sih doyan. Tidak. ya nanti itu coba. Party di laut. Ya, tentang masih tentang Amartosari nih Mas. Di perbatasan antara Amartosari dan lautan itu apa ada kelihatan nih Mas batas batas yang jelas gitu Mas. Misalnya kayak tadi bambu kan bisa dipakai pagar kayak gitu kan Mas. Nah itu apa ada batasan yang sejelas itu atau gimana Mas? Ada yang cukup jelas Mbak. Makanya di titik itu tuh air dari arah lautan tidak akan bergerak masuk ke daratan, kan terhalang oleh keberadaan Amartosari di situ. Maka dengan sendiri akan memisahkan, membentuk batas sendiri, dan pada saat mulai akan bersentuhan itu dia akan balik lagi ke arah lautan. Gitu Mbak. Maka tidak akan ada yang namanya intrusi air laut yang masuk ke daratan, nggak akan ada. Berarti yang tadi Mas yang ketika segar A itu yang berarti segar A segara munggah daratan itu bukan kiasan ya Mas ya. Ini sekali lagi nih benar-benar Bukan sanepan. ya bukan kiasan. Apa Ya, itu namanya? seger mau pulang gitu kan. Terus pulang. Seger. Oh, Yang seger mau pulang. yang segar mau pulang. Ya Dan ya pulangnya lewat pintu-pintunya di Sastrawulan gitu kan. Dan Sastrawulan ada di daratan. Nah, supaya gerbangnya bisa terbuka, berarti bambunya harus dipanen dulu, Mbak. iya. Itu Nah, tugasnya tugasnya Panembahan Pringgoloyo itu, yang panen bambu. panen bambu. Karena ngalangin ya Mas ya kan alirannya biar lancar gitu ya maksudnya kan gitu. Iya. Mm-mm. Sementara sih cukup Mas. Udah, ya. Atur nuwun ya Mas. Iya. Ya. Lanjut, Mbak Vicky. Monggo, Mbak Buki. Oke. Sampun. Jadi jangan dipercaya karena dongeng memang bukan untuk dipercaya. Itu udah biasa, lagu kebangsaan kita itu. Jangan percaya. Lanjut, Mbak. Karena kalau percaya itu percaya dongeng itu sangat aneh. Itu lagu kebangsaan ARC, ojo percaya. Lanjut, Mbak. Setidaknya Mas Kori ki mau piye Mas klarifikasi nih? Aku rame ikuti iki. Gak Piye tahu, aku iki? lihat. Kapan kembali Mas? Sego iki uduk ki apa sego motor? Piye to sego motor ki piye to? Apa motor saiki bensinnya nganggo sego piye kok lah? Iya Mbak, kan motornya apa namanya, Teknis sulung. kentean bensin didorong. Jadi bahan-bahannya sego. Oke. Wah, kiaman Mas Koiri emang oke. Oke. Terus sehingga bisa dipahami memegang khusus roh sabu intan yang asli itu cukup berat. Berat itu bukan berarti kita kayak ngangkat watu sak ton gitu, tidak. Tapi ada sesuatu yang membuat
yang tidak yang nggak kelihatan tapi terasa berat. Lanjut, Mbak. Tapi meskipun berat, bukan berarti kita tidak bisa menggunakan grojokan menurut Bang John. Maksudnya gimana? Anu, Mbak, apa namanya? Bang John itu kan membuat kolam dengan air yang sangat mirip dengan bagaimana Atlantis menutup diri itu loh, Mbak. Selain. Dan Nah, jangan-jangan sangat menginspirasi ketika aku nggak menemukan pola untuk menjelaskan, ternyata Bang John bisa menemukan polanya gitu loh, Mbak. Untuk ikan ya, Mas. Kan dia Iya, mempersembahkan ikan, ikannya. mendedikasikan untuk ikan. Oke. Berarti salah satu bentuk grojokannya bisa dilihat dari grojokan yang Bang John suka bikin ya, Mas. Tapi nggak boleh datang karena nggak aku bolehin. Oke, ya kan? Tak boikot. Oke, terakhir 105. Sukunipun kayangan pangluwung nenggo dawuh kalian ingkang ngreksa naga sasra kagem lampahan hamemayu hayoning bawana supados jagat tansah endah kados sang dewi angin-angin kang lampahaken hamemayu kagem kamulyanipun Tribuna. Dah, Mas. Ya cuman nambahin dikit, Mbak. Sayangnya internet Naga Sasro hilang. Wow. Tapi ya itu apa namanya, kan tetap diupayakan supaya tidak terjadi yang namanya apa tuh namanya megatrust, nggak boleh terjadi. Nah, Mas, Karena tapi tahun zaman aku kecil, aku nggak ngerti tahun piro. Kuwi pernah ono nglebokke inten ning jero gunung ki ora ana hubungannya, Mas. bukan itu, gitu. Itu kan ketika Galunggung dulu meletus itu. Dan cerita itu pernah kita ceritakan di ARC juga di episode apa ya, aku lupa, yang kalau nggak salah hanya longsor apa ya? Yang gemblung-gemblundung, Mas. Oh iya, di Gemblung-Gemblung. Oh, lah terus Mas saiki kan kan nogo nih. Si internnya kan hilang. Terus piye, Mas? Ya, dia lagi proses mau golei. Waduh, hunting berarti. Tergantung nanti yang punya mengizinkan dia nyari sendiri apa enggak gitu. Kalau misalkan nanti diizinkan mencari sendiri ya berarti daerah yang kelewatan mungkin rodo bah didik gitu, Mbak ya. Tapi jangan Getek. Beda getek, Mas. regetek, Mbak. Sesuai dengan lagunya regetek. Oh iya. Regetek. Itu karena Naga Sasro lagi golek internet di mana, dan internet nggak mau diganti, harus yang asli dulu gitu kan masalahnya. Itu Mbak, tapi kan masalah Kudu sing dhisik, Mas. kudu yang bisa rela diganti, dia nggak mau diganti itu, Mbak. Tapi apakah sesusah itu sih, Mas, mencari intannya yang benar? Kalau Naga Sasro sing cari sih mungkin nggak akan kesulitan, Mbak. Makanya daerahnya kena gempa gede terus itu yang ini. Sebelum itu dikembalikan ke sini gitu. Oh, paham aku. Paham di dongengku sendiri. Oke, ada lagi, Mas? Ya, Mbak. Jadi cuma Naga Sasro nuntut internet dibalik gitu kan. Nah, yang megang internetnya itu ora rumangsa ora rumangsa perlu balekke kan. Nanti ya apik to, Mbak. Dan biar itu cerita antar mereka gitu. Kita melihat saja. Tersani mawon. Terus, Mas, karena sudah menutup akhir sesi ini, minggu depan Mas Agung live dari mana, Mas? Dari Indonesia, Mbak. Oh, Saya mau perkara kuwi sih, Mbak. Karena kan ini apa Wah, aku ki lagi pro Romanyaners iki, Mas. coba bro. Jangan pro dulu. Oke, nggak usah pro dulu. Nanti tanya ke Mas Koiri, karena nggak pro. Mas Koiri sing pro Romanyaners.
Mas Kairi wis bilang kok iki emang dene ngindo Mas. Dene saiki wis duwe aji Jawa Indo Mas Kairi soalnya udah di kerubung rumenyaners. Oke, dari aku udah Mas, monggo Mas. Oke, udah Mbak. Aku juga udah. Ya nggak, Mbak Omeng, ditutup karena aku juga udah ngantuk. Oke. Oke, Mas. Kita tutup IG live kita malam ini. Matur gong ing panuwun dan inggih tunggul jati Joyo Amung Rogo. Utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arsa medhar sedaya puspitorum kang ngambar gandanipun tansah andamel hayuning pangeksi sengsemipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rawuhipun kang kala suba kagem rasa suka raharja kerta tentroming jagat raya. Ingat ya menyaner, ini semua cuma dongeng, jadi jangan dipercaya, jangan diseriusin, jangan diulang-ulang juga nonton tayangannya. Untuk tayangan rekamannya ini, saya dengan Omi, Mas Agung Sustejo, Mbak Vicky Ananda, dan Mbak Jo Kresna. Jangan diingat tiap Rebo, jangan diperhatiin juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya, selamat malam, salam menyan, dan tentu saja salam Ojo Kecoyo. Jangan percaya.